warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amira Hairunisa dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah semester 5 kelas B. Saya akan mempresentasikan proposal pemberdayaan perempuan yang berjudul Penyuluhan kepada Ibu-ibu di RT 17 Kecamatan Lahat tentang pentingnya pengawasan terhadap anak ketika menggunakan gawai. Proposal ini sebagai tugas akhir mata kuliah pemberdayaan perempuan yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Evi Ratna Kartikawati, MPD PhD, dan juga Ibu Yanti Karmila Ningsi, MPD. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pendahuluan. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dengan baik dalam tumbuh kembangnya menjadi manusia dewasa. Mendidiknya dengan baik memang sudah menjadi kewajiban bagi para orang tua, terutama ibu. Saat ini, teknologi sudah semakin berkembang pesat seperti telah hadirnya smartphone atau gawai. Anak-anak zaman sekarang sudah banyak sekali yang mengerti gawai. Penggunaan gawai secara berkelanjutan tentunya akan berdampak buruk bagi pola perilaku anak dalam kesehariannya. Dalam hal ini, tentunya orang tua, terkhusus ibu, harus dituntut sebagai pendamping sekaligus pengawas bagi anaknya sendiri, supaya anak tidak melakukan penyimpangan melalui teknologi ini. Terlebih lagi, untuk ibu-ibu di RT 17 Kecamatan Lahat yang mayoritas merupakan ibu rumah tangga. Itu artinya, mayoritas ibu-ibu lebih banyak beraktivitas di rumah, seharusnya dapat lebih intensif pengawasan terhadap anak. Selanjutnya, identifikasi masalah. Banyak anak-anak yang salah dalam memanfaatkan gawai. Dalam hal ini, peran seorang ibu sangat penting dalam mengawasi anak-anaknya ketika sedang menggunakan gawai. Masalah ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan ibu-ibu di RT 17 Kecamatan Lahat tentang cara-cara mengawasi anak serta dampak bermain gawai pada anak. Dengan demikian, permasalahan yang ditemui di RT 17 Kecamatan Lahat adalah ibu-ibu kesulitan dalam mengawasi dan memberikan pemahaman pada anak ketika menggunakan gawai. Untuk itulah, ibu-ibu menginginkan adanya suatu penyuluhan mengenai pentingnya pengawasan terhadap anak ketika menggunakan gawai sebagai pemberian pengetahuan bagi ibu-ibu, mendorong mereka untuk lebih berinteraksi dengan anak, dan mendorong dalam memahami dampak penggunaan gawai pada anak. Adapun rumusan masalah pada proposal ini yaitu bagaimana pengawasan ibu-ibu di RT 17 Kecamatan Lahat terhadap anak ketika menggunakan gawai. Tujuan dari proposal ini yang pertama, meningkatkan kesadaran ibu-ibu bahwa anak-anak harus diawasi ketika menggunakan gawai. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengetahuan ibu-ibu tentang pentingnya mengawasi anak ketika sedang menggunakan gawai. Dan yang ketiga, memberi pengetahuan tentang dampak bermain gawai pada anak. Adapun kajian pustaka ada 5, yang pertama mengenai penyuluhan, kemudian Kecamatan Lahat, pengawasan orang tua, anak, dan juga gawai. Metode pelaksanaan yang digunakan yaitu metode face-to-face communication yang langsung berhadapan muka dengan sasaran sehingga memperoleh respon dari sasarannya dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, pada kegiatan penyuluhan ini juga menggunakan metode diskusi yang berkaitan dengan sikap dan antusias peserta terhadap materi yang dipaparkan. Pada kegiatan penyuluhan ini memiliki beberapa jadwal kegiatan sebagai berikut. Observasi lapangan pada minggu pertama, perumusan masalah, metode, tujuan kegiatan, serta pembuatan proposal dilakukan pada minggu kedua. Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada minggu ketiga, dan terakhir evaluasi kegiatan pada minggu keempat. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan mengisi kuesioner. Yang pertama, kuesioner evaluasi instruktur terkait penyajian materi dan isi materi. Dan yang kedua, kuesioner evaluasi pelaksanaan kegiatan terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi, yaitu infrastruktur, kesiapan, fasilitas, dan lain-lain. Adapun anggaran biaya untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini sebagai berikut, dengan jenis pengeluaran mencakup konsumsi, fotokopi, spanduk, biaya perjalanan, souvenir. Total biaya Rp6.100.000. Personalia pelaksanaan. Terdapat 2 orang penyuluh, 1 orang teknisi, 1 orang sekretaris, dan 1 orang bendahara. Sekian pemaparan proposal saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.